Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah ya ikhwah semua, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita ya ikhwah, membaca, mengkaji kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimanallahu wa iyyahu. Alhamdulillah ya ikhwan, kita telah sampai pada Kitabus Shiyam. Kita telah sampai pada Kitabus Shiyam. Beliau rahimanallahu berkata, Kitabus Shiyam, kitab yang membahas seluruh perkara yang berkaitan dengan puasa dan hukum-hukumnya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan puasa? Tayyib, saya terangkan ya kawan. Puasa secara bahasa Arab maksudnya ya, adalah al-imsak, menahan. Itu secara bahasa. Menahan diri atau menahan sesuatu. Itu secara bahasa ya kawan. Adapun secara istilah atau secara syar'i atau yang diinginkan dalam syariat, ini ada makna yang khusus. Apa itu? Yaitu al-imsaku bin niyah anil mufattirat min tulu'il fajri ilal ghurub atau ila ghurubi syams. Puasa secara syar'i yang diinginkan dalam syariat adalah al-imsaku bin niyah, yaitu menahan diri disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anil mufattirat, dari seluruh perkara yang membatalkannya. Min tulu'il fajar, dimulai dari terbit fajar, ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Itu definisi atau pengertian puasa yang diinginkan oleh syariat. Tayyib ya ikhwan. Kalau kita lihat ya ikhwan, dari definisi tadi itu, kita ambil kesimpulan bahwasanya puasa itu ada dua rukun. Yang pertama menahan diri dari seluruh perkara yang batalkan. Yang kedua niat. Jadi kalau tergabung menahan diri dari perkara yang batalkan
disertai niat untuk beribadah, yaitu ibadah puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dikatakan sebagai puasa yang syar'i. Artinya, adapun kalau hanya sekedar menahan diri atau salah satunya yang terpenuhi cuma sekedar menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak melakukan pembatal puasa seluruhnya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu tidak namakan puasa secara syar'i. Orang yang melakukan tadi tidak dikatakan dia sedang berpuasa, tapi hanya dikatakan orang yang tidak makan, tidak minum, atau orang yang imsak, itu saja. Kenapa? Karena rukun yang kedua tidak terpenuhi. Dia tidak lakukan, yaitu meniatkan diri untuk mendekatkan diri, meniatkan diri untuk mendekatkan kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah untuk beribadah. Tayyib. Dibangun di atas definisi tadi. Kalau ada wanita yang sedang haid, dia menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak niatkan untuk berpuasa, maka tidak haram baginya. Karena maklumat yang kita ketahui atau dalam yang sudah kita pelajari di ilmu fikih, ya ikhwan, bahwasanya wanita yang sedang haid haram berpuasa. Haram. Puasanya tidak sah dan haram, berdosa dia. Taib. Nah, bagaimana kalau dia hanya melakukan imsak saja? Taib, menahan diri dari pembatal puasa. Apakah tetap diharamkan? Dia tidak makan, minum, dan seluruh perkara yang batalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita katakan tidak haram. Yang haram itu adalah berpuasa, yaitu dia menahan diri tadi disertai dengan niat untuk beribadah puasa. Jika tidak, maka tidak haram. Nah, tapi kalau niatnya waktu dia haid tadi niatnya untuk berpuasa, menahan diri tadi disertai niat ingin berpuasa, maka haram, berdosa dia. Taib, demikian ya ikhwah. Kemudian ya ikhwah, kita lanjutkan pada perkataan beliau setelahnya. Kata beliau rahimanallahu wa iyyahu, wajib hukumnya shaumu ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan. Kapan itu? Bi ru'yati hilalihi, dengan melihat hilal, karena sebab melihat hilal. Ini yang pertama. Jadi sebab yang mewajibkan seseorang untuk berpuasa atau kaum muslimin berpuasa Ramadan adalah dengan melihat hilal Ramadan. Bi ru'yati hilalihi, ini yang pertama. Ini sebab syar'i wajib berpuasa. Kemudian perkataan beliau yang berikutnya lagi, fa in lam yura ma'a sahwin lailata thalathina aftaru. Fa in lam yura, jika tidak terlihat, yaitu hilal Ramadan. Hilal itu apa? Hilal itu adalah bulan tanggal 1. Bulan sabit kecil dia tanggal 1. Bulan pertama itu hilal. Fa in lam yura, dan hilal ini ya ikhwan kecil dan di daerah tertentu itu sangat sulit untuk dilihat. Di antaranya negara kita Indonesia. Dan melihat hilal itu yaitu di saat-saat mau terbit
mau terbenam matahari. Tayyib. Fa in lam yura, di saat-saat mau terbenam matahari atau sudah terbenam matahari. Jika tidak terlihat hilal ma'a sahwin, padahal cuaca cerah, keadaan langit cerah. Sahwi itu cerah. Tidak ada penghalang, tidak ada awan. Lailatul Thalathin, pada malam ke-30, yaitu 30 Sya'ban. Artinya mereka ini sudah malam ke-30 Sya'ban nih. Sudah lewat dari hari ke-29, berarti masuk ke malam ke-30 nih. Tayyib. Dan waktu malam ke-30 Sya'ban itu tidak nampak hilal Ramadan. Dan kondisi cuaca atau langit pada saat itu cerah, tidak ada penghalang. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berpuasa atau tidak? Kata beliau, aftaru, maka mereka tidak berpuasa. Aftaru, iftar itu maksudnya tidak puasa. Lawan dari somu, tidak berpuasa. Jadi mereka tidak puasa. Tayyib. Di madhab ini waktu yang syak, yang diragukan, makruh berpuasa, terlarang. Yaitu pada malam ke-30 Sya'ban, hilal Ramadan tidak terlihat, dan kondisi cuaca cerah. Itu hari yang diragukan, terlarang untuk berpuasa, hukumnya makruh di mazhab Hambali. Jadi jangan berpuasa pada hari itu. Maksudnya puasa Ramadan, termasuk juga puasa sunnah ya. Tayyib ya ikhwan. Perhatikan ikhwan, hafizakumullah. Kemudian wa in haladunahu ghaimun aw qatarun aw nahwuhu wajaba saumuhu. Wa in hala, jika terhalangi, dunahu, dunahu, yaitu di belakang di belakang hilal tersebut atau di belakang langit. Dunahu itu menunjukkan maksudnya di belakang, di depan langit, maksudnya terhalangi lah. Wa in hala dunahu, jika terhalangi. Tayyib. Ghaimun, terhalangi melihat hilal. Terhalangi oleh apa? Ghaim, yaitu awan. Au qatarun, atau kabut. Au nahwu, atau yang semisalnya dari penghalang-penghalang lainnya. Pegunungan misalnya. Bangunan-bangunan yang tinggi. Atau apa saja yang menghalangi dari melihat hilal, sehingga hilal itu tidak bisa terlihat. Tayyib. Apa yang harus dilakukan di kondisi seperti ini? Wajaba saumuhu, kata beliau, wajib berpuasa. Tayyib, wajib berpuasa. Perhatikan ikhwan. Jadi kondisi yang wajib berpuasa yang beliau sebutkan di sini adalah ada 3 ya ikhwan, perhatikan. Yang pertama, dengan melihat hilal.
Taib. Atau yang semakna dengan melihat hilal, seperti mendapat kabar dari orang yang melihat hilal. Kadang tidak semua orang bisa melihat hilal, tapi bisa mendengar atau mendapat kabar dari yang melihat hilal. Ada orang melihat hilal, dia menginformasikan kepada kaum muslimin atau masyarakat bahwasanya dia melihat hilal. Maka itu sudah cukup. Dan orang yang memberitakan tadi adalah orang yang thiqah, terpenuhi syarat untuk wajib diterima, maka harus diterima dan sah untuk menetapkan bulan masuknya awal Ramadan. Taib. Jadi melihat hilal ini yang pertama, atau mendapat kabar dari orang yang melihat hilal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan menggenapkan 30 hari Sya'ban. Digenapkan 30 hari Sya'ban. Setelah 30 hari Sya'ban, esok harinya, yaitu hari ke-31, dalam artian itu artinya sudah masuk, bukan 31 Sya'ban lagi, tapi artinya masuk ke 1 Ramadan. Jadi setelah 30 Sya'ban, esoknya berpuasa. Digenapkan Sya'ban jadi 30. Kapan ini? Perhatikan, penting. Kapan? Ketika waktu malam ke-30 sudah berusaha melihat hilal, hilal tidak terlihat dalam kondisi langit cerah. Tidak ada penghalang, tidak ada kabut, tidak ada awan, tidak ada apapun gunung, pokoknya cerah, tidak ada yang menghalangi. Taib. Nah, yang seperti ini maka digenapkan Sya'ban jadi 30. Setelah genap 30 baru besoknya puasa. Yang artinya hari ke-30 itu tidak boleh berpuasa. Itu hari yang syak, yang diragukan, jangan berpuasa pada hari itu. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, penetapan Ramadan, awal Ramadan atau wajib berpuasa adalah pada malam ke-30 ada penghalang dari melihat hilal, atau hilal tidak terlihat karena ada penghalang awan, kabut, atau pegunungan, atau gedung-gedung, atau yang lainnya. Maka yang seperti ini dicukupkan 29 hari. Atau dirampingkan Sya'ban jadi 29. Bukan digenapkan 30, tapi dicukupkan 29 hari. Nah, kalau digenapkan berarti 30. Kalau kurang dari itu cukup. Karena bulan itu ya ikhwan, hanya ada dua. Ima 29 wa ima 30. Tidak ada 28 atau 31, tidak ada. Ya, seperti penanggalan bulan-bulan Masehi ini. Itu tidak betul. Yang betul adalah sesuai bulan di langit. Taib. Itu bulan Islam. Jadi bulan itu imma 29 wa imma 30. Selesai. Tidak lebih dari itu dan tidak kurang. Jadi jadi di malam 30 artinya mereka berada di hari ke-29, ya kan. Di malam ke-30 Sya'ban tidak terlihat hilal karena ada penghalang. Maka wajib berpuasa esok harinya. Dalam artian bulan Sya'ban dicukupkan jadi 29 atau dirampingkan jadi 29, bukan digenapkan 30. Perhatikan. Jadi malam ke-30 itu esoknya wajib berpuasa. Dianggap bulan Ramadan sudah itu. Yang artinya Sya'ban hanya 29 hari. Demikian ikhwah. Taib. Hanya
3 cara ini untuk menetapkan awal Ramadan, untuk boleh berpuasa Ramadan. Tidak ada cara lain. Dan sepakat itu para ulama. Hanya mereka berbeda, mungkin ada kaifiat apa ya dari ketiga ini. Jadi tidak ada penetapan secara hisab, perhitungan, ilmu falak, tidak ada. Hitung-hitungan hisab apa, tidak ada. Yang ada di syariat hanya ini saja. Di seluruh madhab. Cuma ada kaifiat apa yang berbeda itu saja. Tidak lari dari 3. Ima dengan melihat hilal. Termasuk juga ke dalamnya adalah mendapat kabar dari orang yang melihat hilal. Yang kedua, wa ima menggenapkan Sya'ban jadi 30. Yang artinya besoknya berpuasa. Setelah 30 hari, kapan ini? Ketika malam 30 itu hilal tidak terlihat dalam kondisi langit cerah. Yang ketiga, hilal tidak terlihat pada malam ke-30, kondisi langit terhalangi, ada penghalang. Maka wajib berpuasa esok harinya. Dalam artian Sya'ban hanya 29 hari. Demikian. Hanya 3 ini ya ikhwan. Nah, ketiga ini yang beliau sebutkan di kalam beliau yang pertama ini. Para paragraf ini. Kata beliau, yajibu shaumu ramadhana bi ru'yati hilalihi. Wajib berpuasa pada bulan Ramadan yang pertama bi ru'yati hilalihi, karena melihat hilal. Yang kedua, fa illam yura ma'as sahwin lailata 30 aftaru. Jika tidak terlihat hilal pada malam ke-30 dalam kondisi ma'as sahwin, dalam kondisi langit cerah, aftaru, maka jangan berpuasa. Artinya genapkan 30, esoknya nanti berpuasa. Wa in haladunahu qaimun aw qatarun. Jika ada penghalang dari melihat hilal, ada penghalang awan, kabut atau yang semisalnya, wajib shaumuhu, maka wajib berpuasa. Ini yang ketiga. Sudah saya buat takosim, pembagian atau klasifikasi tadi. Sekarang kita lanjutkan pada perkataan beliau setelahnya. Biniyati Ramadhana ihtiyata. Biniyati Ramadhana ihtiyatan. Dengan niat berpuasa Ramadan ihtiyatan, karena ihtiyat, sikap kehati-hatian. Yang mana yang dimaksud ini? Adalah yang terakhir ini ya ikhwan. Yaitu ketika pada malam ke-30 Sya'ban tidak terlihat hilal karena ada penghalang, maka wajib berpuasa esok harinya. Wajib berpuasa esok harinya. Nah, wajib berpuasa esok hari ini niatnya apa? Niatnya tetap berpuasa Ramadan. Ihtiyaton, karena sikap kehati-hatian. Tayyib. Sikap kehati-hatian. Tidak yakin itu ya. Tayyib. Karena bisa jadi itu belum masuk. Tayyib. Bisa jadi itu belum masuk. Tapi karena siap barangkali masuk atau bisa jadi masuk, maka untuk mengantisipasi itu maka berpuasa. Dan itu hukumnya wajib. Tayyib. Wa yujzi'u in dhahara minhu, dan kata beliau yujzi, sudah sah dan tidak wajib mengulang lagi puasanya. In dhahara minhu, jika nampak pada hari itu hilal, pada malam itu hilal. Nah, orang yang berpuasa tadi berdasarkan kondisi yang ketiga ini, tidak terlihat hilal karena ada penghalang. Di malam ke-30 kan wajib berpuasa. Dia berpuasa. Puasa niat Ramadan, puasa Ramadan ihtiyatan. Ternyata dapat kabar dari orang yang thiqah bahwasanya memang hari tersebut
adalah hari Ramadan, adalah sudah masuk tanggal 1 Ramadan karena dia katanya dia melihat hilal tadi malam misalnya. Maka kata beliau yujzi. Walaupun dia membangun niatnya, dia berpuasanya karena niat berpuasanya pada hari itu karena ihtiyatan, tetap yujzi sebagai puasa Ramadan. Demikian. Mau ada yang mau jelas perkaranya atau belum jelas tetap sah. Itu maksud beliau di sini. Wa idza ru'iya fi baladin lazima shaumu jami'an nas. Wa idza ru'iya, jika terlihat hilal fi baladin, di salah satu negeri, salah satu kota, salah satu negara, lazima shaumu, maka wajib untuk berpuasa. Siapa itu? Jami'an nas, seluruh umat manusia, maksudnya kaum muslimin di belahan bumi yang manapun. Jadi ketika mereka sudah mendengar di satu tempat misalnya, dan orang itu memenuhi kriteria yang thiqah. Thiqah itu seperti apa yang wajib untuk diterima? Yaitu kriterianya nanti beliau akan sebutkan di paragraf setelahnya, berikutnya. Maka wajib yang mendengar berita itu untuk berpuasa. Seluruh kaum muslimin dimanapun wajib berpuasa. Tidak boleh mereka mengatakan, wah di negeri saya, di kota saya, di negara saya belum terlihat. Tidak bisa. Harus dia berpuasa kalau berita sudah sampai kepada dia dari negara lain sudah melihat hilal. Dan mereka thiqah, terpercaya akan hal itu. Akan apa yang mereka lihat, mereka ru'yat itu. Berarti Ustaz tidak ada bukan berdasarkan perbedaan matla tempat terbitnya bulan, Ustaz. Iya betul. Jadi di mazhab tidak berpatokan ke perbedaan matla. Karena setiap tempat misalnya ada beda matla, maka hukumnya beda. Tidak, di mazhab tidak. Kalau sudah terlihat satu negeri atau satu negara, satu kota, maka wajib kota-kota yang lain, kaum muslimin di kota-kota yang lain yang mendengar berita itu untuk berpuasa. Puasa Ramadan. Demikian. Tanpa memperhatikan matlaknya. Kemudian wa yusamu bi ru'yati adlin walau abdan au untha. Perhatikan ikhwah kalimat setelahnya. Wa yusamu, dan berpuasa. Dan berpuasa. Yaitu maksudnya berpuasa, wajib berpuasa, yaitu puasa Ramadan. Wa yusamu, dipuasakan. Terjemahannya, wa yusamu, dipuasakan, maksudnya wajib berpuasa. Bi ru'yati adlin, berdasarkan ru'yat dari orang yang adil, walau abdan, walaupun dia seorang budak, au untha, atau perempuan. Maksud beliau di sini kriteria orang yang wajib untuk diterima dalam penetapan awal Ramadan tentang berita tentang bahwasanya dia melihat hilal. Kriterianya seperti apa? Yaitu dia harus adlin, orang yang adil. Adil ya memiliki kriteria yang pertama muslim. Terus mukallaf. Muslim mukallaf. Muslim mukallaf dan tidak fasik. Muslim mukallaf dan tidak fasik. Kalau terpenuhi ini, maka orang yang mendengar berita dari dia bahwasanya dia melihat hilal, maka wajib yang mendengar tadi untuk berpuasa. Dia muslim, dia mukallaf, yaitu berakal dan balik, kemudian tidak fasik.
Artinya kalau tidak terpenuhi ini maka tidak wajib didengar. Artinya tidak wajib berpuasa karena beri informasi yang dia sampaikan. Dia muslim tapi fasik misalnya, tidak wajib. Kita membangun puasa kita di atas informasi dari dia. Taib, demikian tidak wajib berpuasa. Tapi kalau dia adil, maka wajib kita berpuasa setelah mendengar informasi dari dia. Walaupun dia seorang budak, walaupun dia seorang perempuan. Dan ini walaupun satu orang, walau adlin satu orang. Jadi tidak dipersyaratkan 2 orang apalagi lebih. Cukup 1 saja. Taib. Jadi dalam penetapan awal Ramadan cukup 1 dari orang yang adil. Cukup 1 informasi dari orang yang adil bahwasanya dia melihat hilal. Apakah dia harus bersaksi, mempersaksikan? Tidak harus. Cukup dia menginformasikan. Dia mengatakan, wahai kaum muslimin atau wahai saudara-saudaraku, saya melihat hilal tadi malam. Maka yang mendengar tadi, kalau dia percaya orang ini memiliki kriteria thiqah, maka wajib dia terima. Wajib dia berpuasa. Tayyib. Tidak dipersyaratkan dia saya bersaksi, tidak harus. Tayyib. Cukup dia dalam bentuk informasi, penghabaran. Tayyib ya, 1 orang. Adapun dalam penetapan Syawal atau bulan-bulan yang lainnya, maka itu harus persaksian 2 orang, tidak cukup 1 orang, dan harus dalam bentuk persaksian. Tidak boleh pengkabaran. Jadi beda itu ya, mempersaksikan dengan hanya berupa informasi, memberi kabar. Tayyib. Jadi ya ikhwan, kalau penetapan awal Ramadan cukup dengan memberi kabar saja dalam bentuk informasi, maka sudah sah. Dan wajib dibangun hukum di atas itu. Yaitu wajib berpuasa. Adapun penetapan bulan-bulan yang lain, baik awal bulan maupun akhir bulan, maka wajib atau harus terpenuhi 2 orang yang memberi informasi. 2 orang yang mempersaksikan, bukan sekedar memberi informasi, mereka harus bersaksi kalau mereka itu melihat hilal. Seperti Syawal, dan bulan-bulannya selain awal bulan Ramadan. Jadi awal bulan Ramadan cukup 1 orang yang adil. Selain itu tidak cukup, harus 2 orang dan juga harus dalam bentuk persaksian. Perhatikan, penting. Wa in shamu, kemudian kata beliau, jika mereka berpuasa, yaitu kaum muslimin, jadi jika kaum muslimin, wa in shamu, jika mereka berpuasa, biru'yati wahidin, dengan berdasarkan informasi dari ru'yat satu orang. Berdasarkan informasi dari ru'yat 1 orang yang memenuhi kriteria tentunya. Auli ghaimin, atau karena sebab adanya penghalang. Nah, kan karena kalau malam ke-30 itu tidak terlihat hilal karena sebab adanya penghalang, itu kan wajib berpuasa. Tayyib. Salasina yauman, yaitu mereka berpuasa selama 30 hari. Jadi salasina yauman di sini, salasina sebagai maf'ul bih ya ikhwan. Salasina sebagai maf'ul bih dari shamu. Perhatikan. Di sini kan sebelum itu beliau mengatakan wa in shamu, jika mereka berpuasa. Maf'ul bihnya mana? Salasina. Wa in shamu salasina yauman, jika mereka berpuasa 30 hari.
Jika mereka berpuasa telah berpuasa, jika mereka berpuasa 30 hari, selama 30 hari. Thalathina, jadi sebagai maf'ul bih dari wa insamu. Thalathina, selama 30 yauman, 30 hari. Tayyib. Saya urutkan begitu ya kan, supaya mudah menerjemahkan ya. Mudah antum pahami secara bahasa susunan kalimatnya. Tayyib. Karena ini susunan kalimatnya, maf'ul bihnya dia akhirkan daripada muta'allaq atau jar majrurnya. Wa in shamu 30 yauman, jika mereka berpuasa 30 hari, bi ru'yati wahidin aw li ghaimin, berdasarkan ru'yat dari satu orang. Ingat, atau berdasarkan mencukupkan Sya'ban 29 hari. Yaitu di kondisi mana ini? Ketika ada penghalang. Ada penghalang malam ke-30 wajib berpuasa esoknya. Ini maksud beliau auli goimin. Nah, jika mereka berpuasa 30 hari, walam, kalimat berikutnya, walam yurol hilalu, dan juga tidak terlihat hilal. Itu maksud beliau. Nah, jika kaum muslimin saat itu berpuasa selama 30 hari, sudah berpuasa, sudah 30 hari ini. Walam yurol hilalu, dan juga tidak terlihat hilal. Perhatikan. Jadi mereka ini sudah berpuasa selama 30 hari ini. Perhatikan, sudah 30 hari. Mereka sudah berpuasa selama 30 hari. Nah, kemudian malam ke-31 tidak terlihat juga hilal. Walam yurol hilalu, tidak terlihat hilal. Apa jawab syaratnya? Jawabannya lam yuftiru, maka mereka tidak boleh iftar, tidak boleh tidak berpuasa. Lam yuftiru, tidak boleh mereka tidak berpuasa. Artinya mereka harus berpuasa, tetap berpuasa. Lanjutkan puasanya. Kenapa? Karena hilal tidak terlihat. Ini ya ikhwah, perhatikan. Kalau mereka berpuasa berdasarkan ru'yat dari satu orang, atau berdasarkan mencukupkan bulan Sya'ban 29 hari, 29 hari. Nah, itu pada malam 30 tidak ada penghalang. Tayyib. Jadi kalau awal mereka berpuasa berdasarkan ru'yat dari satu orang, atau berdasarkan karena mencukupkan 29 hari karena ada penghalang di malam ke-30. Baik. Awal mereka berpuasa karena berdasarkan itu, dan mereka sekarang sudah berada di hari ke-30 dan mereka puasa hari ke-30. Nah, malam ke-31 tidak terlihat hilal juga, gitulah. Walam yurul hilal, tidak terlihat hilal. Apakah mereka tetap melanjutkan puasa sebagai puasa Ramadan, yaitu yang dimaksud ini hari ke-31 tetap berpuasa, ataukah tidak berpuasa? Sudah terhitung masuk Sya'ban, maksudnya Syawal. Kata beliau lam yuftiru, maka mereka tidak boleh iftar, tidak berpuasa. Tidak berpuasa, artinya mereka harus berpuasa. Tidak boleh tidak berpuasa, harus lanjutkan puasanya. Tidak boleh beridul fitri. Tayyib, harus lanjutkan puasanya. Mengapa? Karena ikhwan perhatikan. Karena penetapan awal Ramadannya berdasarkan dhon, ihtiyaton, sikap kehati-hatian. Kan itu masih dhon, tidak jelas, belum jelas, bisa jadi salah itu. Yaitu berdasarkan ru'yat dari satu orang.
Sementara ru'yat satu orang ini hukumnya apa? Hanya ihtiyatan. Bisa jadi dia keliru, bukan yakin. Demikian juga pada malam ke-30 tidak terlihat hilal karena ada penghalang. Tetap wajib puasa kan, buat berpuasa ihtiyatan. Ada kemungkinan benar salah. Nah ternyata sudah malam ke-31 tidak terlihat juga hilal. Mereka sudah berpuasa 30 hari full. Malam ke-31 tidak terlihat. Nah dari sini ketahuan. Ada kesalahan waktu penetapan awal Ramadan tadi. Berdasarkan ru'yat satu orang. Berdasarkan ihtiyaton. Malam ke-30 tidak terlihat hilal karena ada penghalang. Berarti ada kesalahan. Jadi hari ke-30 tetap berpuasa. Hari ke-31 tetap berpuasa, perhatikan penting. Hari ke-31 tetap berpuasa dengan asumsi atau dengan bukan asumsi, dengan hitungan waktu awal Ramadan tadi itu ternyata salah gitu loh. Karena puasanya ihtiyat, bisa benar bisa salah. Ternyata salah. Buktinya hari ke-31, malam ke-31 belum terlihat juga. Harusnya kan terlihat hilal. Demikian maksud beliau. Jadi hari ke-31 tetap berpuasa. Hari ke-31 tetap berpuasa. Artinya itu ya bisa jadi itu artinya itu masih Ramadan itulah. Karena ada kekeliruan waktu awal itu. Jadi awal Ramadan mereka berpuasa, mereka anggap Ramadan itu ternyata bukan Ramadan itu. Karena berdasarkan ru'yat satu orang yang itu masih dhon, berdasarkan mencukupkan 29 hari Sya'ban, karena ada penghalang di malam ke-30 itu juga dhon, ihtiyatan. Nah dari sini ketahuan salah, berarti mereka tetap puasa. Berarti puasanya sudah 31 hari, iya. Karena puasa yang di awal itu keliru gitulah. Ini maksud oleh beliau di sini. Jadi 31 hari ini ya sama dengan puasanya sudah 30 gitu. Demikian. Ini yang dimaksud oleh beliau. Nah, pas setelah mereka berpuasa 31 hari, nah malamnya itu lihat hilal lagi. Nah, gitu terlihat hilal ya sudah. Idul Fitri esok harinya. Tidak boleh berpuasa lagi. Wa man ra'ahu wahdahu farudda. Perhatikan ya ikhwan, ini ada dua penggalan kalimat yang memiliki satu jawab syarat. Dua penggalan kalimat ya dalam bentuk jawab syarat. Jawab syaratnya satu. Yaitu jawab syaratnya soma, itu yang terakhir. Wa man ra'ahu wahdahu farudda soma. Begitu. Dan siapa saja ra'ahu yang melihat hilal wahdahu, dia sendiri, farudda kemudian persaksiannya ditolak atau informasi yang dia sampaikan ditolak oleh kaum muslimin atau oleh pemerintah, soma, dia tetap berpuasa. Wajib dia berpuasa karena dia sudah melihat hilal Ramadan maksudnya. Wa man ra'ahu, yang dimaksud ra'ahu ini hilal Ramadan. Wa man ra'ahu, siapa saja yang melihat hilal Ramadan wahdahu, dia sendiri. Walaupun dia sendiri, tidak harus dua orang, dia sendiri. Farudda, lalu ditolak, soma, dia tetap berpuasa. Walaupun ditolak, dia tetap berpuasa. Karena dia sudah melihat hilal itu. Jadi walaupun orang lain tolak, pemerintah tolak, maka muslimin saat tidak berpuasa, dia tetap wajib berpuasa. Tayyib. Kenapa? Karena dia melihat hilal, gitulah. Demikian. Kemudian
Au ro'a hilal syawalin, atau dia melihat hilal syawal. Wahdahu, dia sendirian. Soma, jawab syaratnya. Soma, dia tetap berpuasa. Ini dua penggalan kata atau dua jawab syarat, yang jawab syaratnya satu dikumpulkan dengan kalimat, atau jawab syaratnya satu, soma. Jadi begini, waman ro'ah wahdahu farudda au ro'a hilal syawalin wahdahu soma, itu jawab syaratnya. Jadi siapa yang melihat hilal Ramadan dia sendiri, walaupun ditolak tetap wajib berpuasa. Demikian juga kata beliau, ketika dia melihat hilal Syawal dia sendiri, tetap dia wajib berpuasa. Artinya apa? Artinya hilal Syawal tidak cukup dia sendiri yang melihat. Itulah. Berbeda dengan penetapan puasa. Dia sendiri melihat hilal Ramadan, wajib dia puasa. Tapi kalau dia sendiri yang melihat Syawal, tidak boleh dia tidak berpuasa. Tidak boleh dia Syawal sendiri. Iftar sendiri. Idul Fitri sendiri tidak boleh. Atau menetapkan sudah satu Syawal dengan ru'yat dia sendiri, tidak boleh. Terus dia tetap wajib berpuasa. Lanjut puasa dia. Walaupun dia melihat hilal Syawal. Saya sudah melihat hilal, cuma dia sendirian. Tidak boleh. Terus dia tetap wajib berpuasa itu esok harinya. Demikian, tetap wajib dia berpuasa. Demikian ya ikhwah, hafizakumullah. Perhatikan. Nah, dipahami ya ikhwan, kita kembali ke perkataan beliau, wa in shamu bi ru'yati wahidin aw li ghaimin 30 yawman wa lam yural hilal lam yuftiru. Yaitu jika kaum muslimin berpuasa berdasarkan ru'yat satu orang yang adil, atau mencukupkan 29 hari. Nah, taib. Awal penetapan Ramadan seperti itu, dan malam ke-31 tidak terlihat hilal, maka mereka tidak boleh tidak puasa, harus tetap puasa. Taib. Sampai terlihat hilal. Kalau sudah terlihat hilal, maka baru mereka tidak berpuasa. Artinya masuk Syawal. Taib. Artinya yang difahami dari perkataan beliau atau kebalikan pemahamannya, kalau penetapan awal Ramadan berdasarkan keyakinan, hal yang yakin, maka walaupun di malam ke-31 tidak terlihat, mereka tidak boleh berpuasa. Mereka sudah masuk ke Syawal, itu berarti. Mereka tidak boleh berpuasa. Artinya sudah masuk Syawal. Itu kalau penetapan awal Ramadannya dengan cara yang yakin, bukan cara yang dhon. Ya, yang beliau sebutkan di sini adalah cara yang dhon, yaitu dengan melihat dengan berdasarkan ru'yat satu orang yang adil. Ru'yat satu orang dalam penetapan Ramadan itu masih dhon, bukan yakin. Taib. Mencukupkan Syawal 29 hari juga dhon. Taib, demikian. Artinya kalau yang berdasarkan yang yakin, maka beda hukumnya. Nah, di sini kita tertuntut untuk mengetahui yang yakin dalam penetapan Ramadan itu seperti apa. Yang yakin dalam penetapan Ramadan, perhatikan, penting dicatat. Yang pertama, hilal terlihat oleh dua orang yang adil, dan mereka ini menginformasikan dalam bentuk persaksian. Jadi
hilal terlihat oleh dua orang yang adil dan mereka mempersaksikannya, bukan hanya sekedar informasi. Minimal dua orang, apalagi lebih itulah. Ada dua orang yang adil, muslim, mukallaf dan tidak fasik. Mereka mengatakan mereka melihat hilal dan mereka bersaksi dalam menginformasikan dalam bentuk saksi. Saya bersaksi atau kami bersaksi kami melihat hilal Ramadan. Maka pada saat itu wajib berpuasa yakin. Puasa Ramadan yakin sudah. Hal seperti itu. Nah, dibangun di atas awal penetapan Ramadan secara yakin dengan ru'yat dua orang yang adil dalam bentuk persaksian. Kalau sudah berpuasa kalau sudah berpuasa selama 30 hari, maka esoknya tidak boleh berpuasa. Sebagaimana kalau awal penetapan berdasarkan dzon. Kalau awal penetapan Ramadan berdasarkan dzon, yang beliau sebutkan di sini ada dua kondisi. Malam ke-31 tidak terlihat hilal, wajib berpuasa esoknya, ya kan? Harus berpuasa. Tapi kalau awal penetapan Ramadan berdasarkan keyakinan, yakin, maka setelah berpuasa 30 hari, esoknya harus tidak boleh berpuasa. Esoknya tidak boleh berpuasa, itu sudah Syawal, demikian. Sudah harus beridul fitri. Kenapa? Karena awalnya dengan yakin, maka sementara bulan itu kan tidak lebih dari 30 hari. Berbeda dengan kondisi yang pertama tadi, penetapan awal Ramadan dengan ihtiyatan dengan dzon. Artinya bisa jadi salah itu. Demikian ya ikhwah hafizakumullah. Jadi yang yakin itu yang pertama, penetapan awal Ramadan dengan yakin. Yang pertama, persaksian dua orang yang adil. Ingat, dalam bentuk persaksian, bukan sekedar informasi. Persaksian dua orang yang adil. Baik perempuan, persaksian dua orang yang adil. Perhatikan, persaksian dua orang yang adil. Apakah bisa perempuan, bisa budak? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Harus persaksian dua orang yang adil ini harus laki-laki. Harus laki-laki. Muslim, mukallaf dan tidak fasik. Harus laki-laki. Berbeda dengan penetapan yang tidak yakin. Kalau yang tidak yakin, yang dzon awal Ramadan dengan walaupun satu orang yang adil, budak, perempuan, itu sudah cukup menetapkan awal Ramadan. Dan itu, tapi penetapannya dzon itu. Tapi tetap wajib puasa itu dzon itu. Tapi untuk penetapan yang yakin, yang harus dua orang yang ini faedahnya berfaedah yakin, informasinya ini yakin, yaitu persaksian dua orang persaksian dua orang adil dan laki-laki, tidak boleh perempuan atau budak. Demikian ya ikhwah. Itu yang pertama, yakin. Taib. Kemudian cara yang kedua untuk menetapkan awal Ramadan dengan cara yang yakin ini adalah menggenapkan 30 Sya'ban. Menggenapkan 30 Sya'ban. Jadi kalau malam ke-30 Sya'ban tidak terlihat hilal, tidak terlihat hilal bersamaan langit cerah, itu kan tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa esok harinya. Berarti digenapkan Sya'ban jadi 30. Nah, setelah Sya'ban sudah 30 hari, tidak mungkin esoknya itu masih Sya'ban itulah. Karena bulan itu mentoknya adalah 30 hari.
Berarti setelah Sya'ban 30 esoknya pasti Ramadan, itu yakin. Demikian ya. Jadi cara yang yakin ada dua. Yang pertama dengan berdasarkan persaksikan dua orang yang adil. Yang kedua menggenapkan 30 Sya'ban. Itu cara yang yakin. Artinya dibangun di atas ini ada cabang, ada hukum. Yaitu ketika kaum muslimin sudah berpuasa 30 hari belum terlihat hilal, maka setelah 30 hari itu tidak boleh berpuasa. Itu kalau awalnya yakin, penetapan yakin. Tidak boleh berpuasa, harus iftar. Harus mereka sudah beridul fitri. Atau tidak boleh berpuasa, puasa Ramadan lagi. Karena sudah masuk Syawal itu. Taib, demikian ya ikhwan. Jadi poin penting adalah harus dibedakan mana penetapan awal dengan cara yang yakin, hukumnya lain. Penetapan awal dengan cara yang awal Ramadan dengan cara yang dhon, hukumnya lain. Taib, demikian ya ikhwah. Hafizakumullah, mudah-mudahan bisa difahami. Wa in thabatat naharan amsaku wa qadaw. Masail berikutnya ya ikhwah. Kata beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa in thabatat, jika sabit, naharon, yaitu jika sabit Ramadan, naharon atau hilal Ramadan, atau bulan Ramadan, mau hilalnya di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan. Ini maksud oleh beliau. Jika sudah sabit Ramadan, sabit maksudnya sudah pasti bulan Ramadan sudah masuk. Naharon pada siang harinya, amsaku, maka orang-orang harus, atau kaum muslimin harus imsak. Wa qadaw, dan mengqadha. Baik. Baik ya akhi. Misal pada hari itu dikira orang-orang mengira belum masuk Ramadan. Jadi mereka tidak berpuasa. Sampai terbit fajar, sampai siang. Ternyata ada informasi masuk. Bahasanya ada yang melihat hilal tadi malam. Tayyib. Ada yang melihat hilal tadi malam. Atau informasi dari orang yang melihat hilal. Saya melihat hilal. Maka kata beliau, orang-orang saat itu atau kaum muslimin harus imsak dan harus qadha. Jadi dua kewajibannya, imsak dan qadha. Apa itu imsak? Imsak seperti orang berpuasa. Jadi tidak boleh melakukan pembatal puasa. Tidak boleh jima, tidak boleh makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. Harus imsak sampai terbenam matahari. Dan mengqadha, jadi dua kewajiban. Mengqadha hari tersebut di bulan yang lain, dia harus ganti. Demikian. Kemudian ya ikhwah, kaman balagha au aslama au tahurat min haydin au nifasin au qadima min safarin muftira. Kaman, hukum ini sama seperti orang balagha yang menjadi balik. Awalnya dia belum balik, menjadi balik, yaitu pada siang harinya, pada bulan Ramadan. Au aslama, atau masuk Islam pada siang hari bulan Ramadan. Au tahurat min haidin, au nifasin, atau suci dari haid dan nifas pada siang hari bulan Ramadan.
Au qadima min safarin, atau dia sampai ke kampungnya. Orang yang safar sampai ke kampungnya, atau sudah menjadi orang yang mukim. Muftiron, dalam keadaan dia tidak berpuasa. Jadi orang yang safar, kan dibolehkan dia tidak berpuasa bulan Ramadan. Ya. Dia tidak berpuasa. Dalam perjalanan dia sampai ke kampungnya. Sampai dia kampungnya kan sudah rukhsah sudah tidak ada, sementara dia kan sudah berbuka itulah, tidak berpuasa dalam perjalanan dalam safarnya. Maka ketika dia sampai di kampungnya atau ketika statusnya sudah menjadi mukim, berubah menjadi mukim atau sampai di kampungnya di siang hari bulan Ramadan ini, waktu safar dia tidak puasa, maka wajib dia mengqadha dan imsak. Perhatikan. Jadi kalau sudah sampai di kampung atau statusnya sudah mukim, dalam keadaan tidak berpuasa, maka tidak boleh makan, minum. Harus melanjutkan imsaknya sampai terbenam matahari. Dan juga harus mengqadha hari itu. Tayyib, demikian ya ikhwah. Demikian juga yang belum balik menjadi balik. Tayyib, yang belum balik menjadi balik. Di siang hari misalnya, di siang harinya dia mimpi. Ya kan? Tayyib. Di siang harinya dia berpuasa. Tayyib. Atau dia tidak berpuasa misalnya. Menjadi balik dia siang harinya. Harus imsak. Tidak boleh dia makan, minum. Atau melakukan pembatal puasa lain. Sampai tenggelam matahari. Demikian dia orang yang masuk Islam. Suci dari haid dan nifas. Demikian. Bagaimana kalau sementara haid, belum suci dari haid, haidnya masih keluar, darahnya masih keluar, nifasnya masih keluar darahnya. Kalau itu masih boleh makan, boleh minum. Tapi kalau sudah kering, di siang hari bulan Ramadan, sudah bersih, maka wajib imsak. Tidak boleh makan minum dia. Demikian. Atau melakukan pembatal puasa lainnya hingga terbenam matahari. Kemudian lanjut ya ikhwah hafizakumullah, wa yu'maru bihi saghirun yutiquhu liya'tadahu. Diperintah bihi bisawm, diperintah untuk berpuasa siapa? Saghirun, anak kecil yang belum balik, yutiquhu liya'tadahu. Tapi saghirun yang belum balik ini yang dimaksud adalah mumayyiz ya, karena yang belum mumayyiz tidak ada guna kita suruh berpuasa ya. Kalau yang belum mumayyiz, karena ibadah mereka belum sah. Yang dimaksud mumayyiz, yang dimaksud saghirun di sini mumayyiz. Jadi mumayyiz ini diperintah. Taib. Siapa yang memerintah? Yaitu walinya. Walinya. Kalau ada orang tuanya ya orang tuanya, ayahnya. Taib. Apakah wajib? Wajib. Orang tuanya wajib atau walinya wajib untuk memerintah anak tersebut sholat, berpuasa. Sama saja sholat juga ya. Ini kiasan ala sholat. Dikiaskan hukumnya dengan sholat. Jadi tetap wajib orang tua untuk menyuruh dia berpuasa. Wajib wali menyuruh dia berpuasa. Baik. Tapi ingat di sini ada qaid. Ada qaid. Apa itu? Yutiquhu. Saghirun yutiquhu. Mumayyiz yang yutiquhu, yang mampu untuk berpuasa. Artinya kalau anak kecil itu belum mampu berpuasa, kalau dia puasa bisa pingsan atau sakit-sakitan, maka tidak boleh. Tapi kalau dia mampu, maka tetap disuruh berpuasa. Demikian. Liya'tadahu, agar dia terlatih, terbiasa untuk berpuasa. Baik, lanjut. Itu fungsinya. Liya'tadahu, terbiasa berpuasa. Kemudian, wa man ajaza anhu likibarin aw maradin la yurja bur'uhu.
at'ama likulli yaumin miskina. Masail berikutnya, waman siapa saja ajaza anhu yang tidak mampu anis saum, yaitu tidak mampu berpuasa. Likibarin baik karena sudah tua renta, au marodin atau karena penyakit. Tapi ingat penyakit yang la yurja bur'uhu, penyakit yang tidak diharapkan kesembuhan lagi. Yang sulit untuk sembuh. Baik. Baik berdasarkan diagnosa dari dokter atau orang yang ahli, atau dia merasakan dirinya dirasakan oleh dirinya sendiri. Kalau setiap dia puasa, kambuh penyakitnya. Setiap puasa kambuh, setiap puasa kambuh. Nah, ini kan dia rasakan sendiri. Baik. Demikian. La yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan lagi kesembuhan. Baik. Yang dimaksud di sini ya ikhwah, penyakit yang berkaitan dengan puasa, bukan sakit gigi, bukan panu, bukan. Yang dimaksud penyakit yang berkaitan dengan puasa. Kalau dia berpuasa, akan menyebabkan bertambah penyakitnya atau lama sembuh, taib, atau dia bisa mati, taib. Demikian. Jadi penyakit yang berkaitan dengan berkaitan dengan puasa. Kalau puasa menambah penyakitnya, bertambah parah penyakitnya, lama sembuh atau menyebabkan mudarat pada badannya. La yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Nah, orang yang seperti ini yang tidak mampu lagi berpuasa, seperti apa? Ya, di sini dia sebutkan baik karena sudah tua renta atau karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Apa kewajibannya? At'ama likulli yaumin miskina, maka dia wajib memberi makan untuk setiap harinya orang miskin. Memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Setiap hari likulli yaumin, setiap hari yang dia tinggalkan puasa itu. Jadi kalau harinya 29 hari, berarti ya yang dia beri makan fakir miskin 29 hari. Kalau Ramadannya 29. Kalau 30 ya 30. Baik. Kapan waktu memberi makan ini? Yaitu ketika dia tidak puasa. Jadi sehari dia tidak puasa, dia ganti dengan makanan. Esok harinya lagi tidak puasa, ganti dengan makanan. Hukum asalnya seperti itu ya. Demikian. Kalau mau dia ganti di akhir bulan, boleh langsung memberi makan 30 fakir miskin. Baik. 30 fakir miskin. Demikian ya. Tapi hukum asalnya ya diganti tiap hari. Diganti tiap hari. Taib, demikian ya ikhwan. Itu adaan. Tapi kalau sudah lewat Ramadan, itu sudah qadhaan ya ikhwan. Kalau mau bayar fidyahnya nanti sudah lewat Ramadan, itu sudah qadhaan. Bukan adaan, sudah qadha itu. Mengqadha fidyah namanya. Jadi fidyah ya dibayar di bulan Ramadan itu. Sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Baik. Kemudian ya ikhwah, makanannya berupa apa ya? Makanan bisa makanan yang sudah jadi atau yang mentah. Mentah ya beras, ya setengah sok. Kalau beras setengah sok. Kalau beras ya setengah sok, 1,5 kilo. Untuk satu puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau puasanya 30 hari yang ditinggal, berarti ya kali 4 kali 30. 1,5 kilo beras kali 30 ya 45 kilo harus dia keluarkan. Demikian. Kapan itu ya ikhwah? Ya itu setelah dia tinggalkan ya ikhwan. Tinggal tiap hari setelah dia tinggalkan puasa itu. Paham di sini ikhwan ya?
Apakah boleh dia bayar di awal bulan untuk hari-hari berikutnya? Kita katakan seperti ini, membayar fidyah belum masuk sebabnya. Harusnya dia setiap hari yang dia tinggalkan itu dibayar. Sebabnya kalau dia bayar duluan itu belum masuk waktunya, berarti belum masuk waktunya. Nanti kalau dia sudah tinggalkan tiap hari itu, dia tinggal bayar, hari bayar, atau di pengakhiran bulan, karena sebabnya sudah dia lewati, demikian. Tapi kalau dia mau bayar duluan, itu berarti membayar ibadah yang belum masuk waktunya, demikian ya. Lanjut ya. Kemudian, bagaimana penyakit yang masih diharapkan kesembuhannya? Tidak boleh dibayarkan fidyah. Yang seperti itu ya wajib qadha. Tunggu dia sembuh, harus qadha, demikian. Jadi tidak boleh dibayarkan fidyah orang yang masih diharapkan kesembuhan. Kemudian wa sunna limaridhin yadurruhu wa musafirin yaqsuru fitrun. Baik. Disunnahkan limaridhin bagi orang yang sedang sakit atau bagi orang yang sakit. Yadurruhu yang sakit, yang sakit itu memudaratkan dirinya. Wa musafirin dan musafir yaqsuru yang membolehkan dia untuk mengqasar salat. Fitrun, berbuka atau tidak berpuasa. Jadi disunahkan bagi orang yang sakit itu memudaratkan dirinya. Maksudnya kalau dia berpuasa, dia memudaratkan dirinya. Demikian juga orang yang safar qasar, yang membolehkan dia mengqasar salatnya. Sunnah bagi orang-orang seperti ini untuk mafilter, yaitu tidak berpuasa. Jadi ini yang afdol bagi mereka. Jadi musafir yang safar qasar afdol untuk tidak berpuasa. Orang yang sakitnya itu kalau dia berpuasa memudaratkan dirinya, maka sunnah dianjurkan, ini afdal dia tidak berpuasa. Perhatikan ya. Kalau dia berpuasa sah. Tapi ingat, afdal tidak berpuasa. Lebih banyak pahalanya dia tidak berpuasa. Baik. Wa inna wa hadirun sawma yaumin. Sampai di mana ya kan tadi? Baik. Lanjut ya ikhwan. Masail berikutnya. Wa inna wa hadirun sawma yaumin thumma safara fihi falahul fitru. Baik. Wa inna wa hadirun, jika orang yang sedang mukim niat untuk sawma yaumin, berpuasa pada suatu hari. Berpuasa pada suatu hari. Thumma safara fihi, kemudian dia melakukan safar pada hari tersebut yang dia sudah niat berpuasa. Falahul fitru, kata beliau, maka boleh baginya untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Taib. Ceritanya ini ya ikhwan, orang yang dia sedang tidak safar. Mungkin di kampungnya atau sudah selesai sudah mukim di kampungnya. Taib. Atau sudah selesai masa safarnya. Taib. Nah, pada saat dia berada di kampungnya, dia niat puasa esok harinya. Dan dia sudah berpuasa, sudah jalan berpuasa. Dan niat
safar. Atau dia bukan niat ya, melakukan safar, thumma safar fi, kemudian dia melakukan safar atau dia safar. Nah, kata beliau falahul fitru, boleh dia tidak berpuasa. Boleh dia batalkan, intinya begitu. Tapi mana yang afdol? Apakah membatalkan atau melanjutkan puasa? Yang afdol di mazhab adalah melanjutkan puasa. Ini yang afdol. Yang afdol orang yang kondisinya seperti ini adalah melanjutkan puasa, yaitu ketika dia mendapatkan puasa, dia masih dalam kondisi tidak safar. Baik. Di kondisi yang dia belum safar, dia mendapatkan puasa pada hari itu. Setelah itu, di siang hari yang dia safar. Safar. Nah, dalam safar di perjalanannya ini, mana yang afdol? Apakah dia melanjutkan puasanya ataukah membatalkan puasanya atau tidak puasa? Yang afdol adalah melanjutkan puasa daripada membatalkan. Jadi kondisinya berbeda dengan orang yang memang sudah dalam safar. Sudah dalam perjalanan, sudah di dalam safar ini, sudah di safar. Tayyib. Mana yang afdol kalau orang sudah di tengah safar, di dalam safarnya, waktu siang harinya dia dapatkan juga dia masih dalam safar. Yang afdol mana? Adalah dia tidak berpuasa. Tayyib. Yang afdol dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia sebelum safar sudah mendapati puasa di siang harinya, kemudian safar setelah itu, maka yang afdol adalah melanjutkan puasa daripada tidak puasa. Baik. Ini yang dimaksud oleh beliau. Wa inna wa hadirun sawma yaumin, jika orang yang mungkin hadir yang dimaksud mungkin di sini niat untuk berpuasa pada suatu hari atau pada satu hari atau suatu hari, summa safara fihi, kemudian dia bersafar pada hari itu yang dia sedang berpuasa, falahul fitru, maka boleh baginya fitr, tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Tapi yang afdal melanjutkan. Baik, ya ikhwan. Lanjut ya ikhwan, hafizakumullah. Perhatikan. Belajar ya ikhwan tidak gampang ya ikhwan. Nah, kalau ingin banyak rohah santai dalam belajar, ikut kajian tematik, itu santainya luar biasa, itu santai. Nah, kalau kajian seperti ini bukan orang-orang santai ya. Baik ya ikhwan, lanjut. Wa in aftarat hamilun, perhatikan ya ikhwan, lanjut. Wa in aftarat hamilun au murdi'un khaufan ala waladihima qadata wa at'ama waliyuhu wa ala anfusihima qadata faqata. Wa in aftarat hamilun, jika orang yang hamil itu tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Au murdi'un, atau murdi', orang yang sementara menyusui, khaufan ala waladihima, karena khawatir terhadap anaknya. Yang hamil khawatir terhadap janinnya. Murdi' khawatir terhadap anak yang disusunya. Apa kewajibannya? Qadota, maka wajib mengqadha hari tersebut. Wa at'ama waliyuhu, dan wajib memberi makan. Wajib membayar fidyah. Kewajibannya dua ya ikhwah. Jadi wanita yang sedang hamil, yang sedang menyusui, kalau takut sesuatu kalau dia puasa akan menimpa pada bayinya, demikian juga pada anak yang disusunya, pada bayinya yang disusunya atau pada janinnya,
maka kewajibannya dua. Yang pertama mengqadha kalau dia tidak berpuasa, yaitu yang pertama mengqadha hari itu kalau dia tidak berpuasa. Yang kedua memberi fidyah, memberi makan fakir miskin. Baik. Perkataan beliau at'ama waliyuhu. Hu-nya kembali ke si walad, si anak, si janin. Maka yang memberi makan adalah waliyuhu, walinya. Wali si janin, wali si anak. Baik. Walinya, orang tuanya, ayahnya. Itu yang memberi makan, bukan si ibu. Bukan. Jadi yang berkewajiban memberi makan, memberi fidyah, membayar fidyah adalah ayah si janin atau ayah si anak. Demikian ya, ikhwan. Bukan ibunya, bukan. Terus ibunya kewajibannya apa? Kewajibannya mengqadha. Baik. Jadi tetap wajib ya, ikhwan. Tetap wajib mengqadha dalam semua keadaan. Jadi wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, tetap wajib mengqadha dalam semua keadaan. Baik. Mutlak. Dia tetap wajib mengqadha. Hanya saja apakah wajib membayar fidyah atau tidak, ini yang bayar fidyah bukan dia, yaitu ayah si janin. Ini ada keadaan. Jadi yang pertama keadaannya adalah dia tidak berpuasa karena ingin menjaga si janin atau si bayi. Yang ini kewajiban dua. Yang pertama mengqadha, yang kedua membayar fidyah. Ingat yang bayar fidyah adalah ayah si janin atau si anak. Baik, lanjut. Wa ala anfusihima, dan jika dia khawatir ala anfusihima atas dirinya, yaitu diri si hamil dan diri si murdi yang menyusui. Jadi bukan khawatir karena si janinnya saja. Si janinnya saja. Khawatir karena dirinya. Maksudnya khawatir di sini adalah khawatir kalau dia berpuasa jadi sakit. Sakit-sakitan, dia tidak tahan. Taib. Sakit, mahat dan seterusnya. Karena dia tidak berpuasa karena khawatir karena dirinya. Apa kewajibannya? Qadha, maka cukup mengqadha saja. Faqat saja. Cukup mengqadha. Tidak bayar fidyah. Taib. Kondisi yang beliau sebutkan di sini dua, tapi hakikatnya ikhwan tiga. Dipahami dari perkataan beliau secara isyarat atau secara mafhum. Taib. Jadi ada tiga kondisi ya ikhwan. Yang pertama ya ikhwan, khawatir atas bayinya. Khawatir atas bayinya. Taib. Saja. Khawatir atas bayinya saja yang dimaksud ini. Taib. Dia berkata, saya sih aman, alhamdulillah. Kalau si ibu mengatakan, saya alhamdulillah aman kalau puasa, aman. Saya kuat, mampu puasa, tidak ada masalah. Cuma kasihan bayi saya, kasihan anak yang saya susui. Maka orang seperti ini kewajibannya dua, mengqadha dan membayar fidyah. Taib. Yang kedua ya ikhwah adalah dua-duanya. Tidak berpuasa alasannya karena dua-dua. Untuk menjaga si anak dan juga karena khawatir dirinya. Khawatir karena si anak, khawatir karena diri. Kalau saya puasa saya sakit-sakitan, dan juga anak saya ini saya mau jaga juga kalau saya berpuasa. Kasihan dia juga sakit. Tidak ada makanan nutrisi yang bisa tersalurkan selain ASI saya.
Tayyib. Kalau saya berpuasa dia juga apa namanya sakit. Nah, dua ini alasannya dua, maka kewajibannya sama dengan yang ketiga, yaitu kalau alasannya karena dirinya saja. Karena diri si hamil dan murdi menyusui. Tayyib. Itu sama, yaitu kodok saja. Jadi kalau alasannya dua-dua karena dirinya dan karena si janin, kodok saja. Atau karena diri si murdi dan hamil, kodok saja. Kapan dua-dua yang kewajibannya dua mengkodok dan membayar fidyah? Kalau karena si janin saja. Si janin saja. Demikian. Atau si bayi saja. Demikian ya ikhwan. Rinciannya. Kemudian kita lanjutkan. Wa man nawa shauman thumma junna au udmiya alaihi jami'a nahari lam yasihha shaumuhu. La in afaqa juz'an minhu au nama jami'ahu wa yaqdi mughman alaihi. Wa man nawa shauman, siapa saja yang niat berpuasa. Thumma junna, kemudian menjadi gila. Au ugmiya alaihi, atau pingsan. Jami'a naharihi, menjadi gila, pingsan keseluruhan harinya. Maksudnya pada seluruh siangnya. Pada seluruh siang harinya. Maksudnya apa? Pada seluruh siang harinya. Begitu malamnya dia niat untuk berpuasa esok. Begitu terbit fajar sudah jadi gila dia. Jadi gila. Sampai tenggelam matahari. Nanti tenggelam matahari, malamnya sadar, batal puasanya, tidak sah. Demikian. Atau sudah niat malamnya berpuasa esok, begitu terbit fajar pingsan sampai tenggelam matahari, maka puasanya lam yasihha, tidak sah. Lam yasihha shaumuhu, maka puasanya tidak sah. Jami'a naharihi, ingat dia pingsan seluruh hari itu, siang harinya seluruhnya. Demikian juga gila seluruh siang harinya itu. La, tidak, in afaqa, jika sadar, baik yang gila menjadi sadar atau yang pingsan sadar, juz'an minhu, sebagian dari minhu siang hari itu. Jadi kalau sebagian dari siang hari itu ada bagian dia sadar di situ, berapa menit atau detik sadar dia dari gilanya atau sadar dari pingsannya, walaupun sebelum tenggelam matahari sadar, maka puasanya sah. Demikian. Tapi kalau seluruh siang itu, siang harinya itu, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tidak pernah sadar, batal puasanya atau tidak sah. Au nama jami'ahu, atau dia tertidur seluruh harinya itu, siang hari itu. Au nama jami'ahu, dan tertidur seluruh siang harinya itu, seluruh hari siang hari itu. Maksudnya beliau ini perkara yang dikecualikan. Maksudnya kalau tertidur siang hari itu, walaupun seluruh siangnya itu, dia puasanya tidak batal, tetap sah. Tayyib. Demikian ya. La in afaqa juz'an minhu au nama jami'ahu. Tidak batal kalau si orang menjadi gila tadi, demikian juga yang menjadi pingsan tadi, tapi ingat sudah niat pada malam harinya untuk puasa. Afaqa juz'an minhu, sadar pada bagian dari siang tadi, walaupun hanya sejenak. Au nama jami'ahu, atau dia tertidur. Ini kondisi orang ketiga ini ya. Jadi bukan gila, bukan pingsan, tertidur. Sudah niat malam harinya, begitu terbit fajar, tertidur dia sampai tenggelam matahari berikutnya. Sampai tenggelam matahari. Nah, yang seperti ini
orang tertidur yang siang hari full, maka puasanya tetap sah, tidak batal. Berbeda dengan gila dengan pingsan tadi. Wa yaqdi mugman alaihi, dan kata beliau mengkodok orang yang pingsan. Kalau mengkodok wa yaqdi mugman alaihi, dan orang yang pingsan itu mengkodok kalau dia pingsan sehari penuh tadi. Jami'a naharihi maksudnya sehari penuh. Seluruh siang maksudnya sehari penuh ya. Nah, dimaafkan ya ikhwan, anak udzur kalau menerjemahkan fasih. Taib, mencari bahasa yang pas itu ya. Taib. Wa yaqdi mugman alaihi. Jadi orang yang pingsan tetap mengkodok. Dan yang gila tidak. Ini yang dimaksud oleh beliau. Nah, jadi orang yang pingsan dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, puasanya kan tidak sah. Tapi dia qadha hari tersebut. Wajib. Kalau yang gila, tidak qadha. Kalau yang tertidur, ya tidak qadha dan tidak wajib apa-apa. Dia karena puasanya masih sah. Puasanya sah. Demikian. Kemudian lanjut ya ikhwan yang terakhir. Paragraf terakhir. Wa tajibu ta'yinun niyyati minal laili lis-shaumi kulla yaumin wajibin la niyyatal fardhiyah. Wajib kata beliau ta'yinun niyyah, mentakyin niat. Jadi berpuasa ini wajib mentakyin niat. Maksudnya mentakyin niat akan puasa, akan jenis puasa yang dia akan amalkan. Wajib mentakyin niat puasa yang akan dia amalkan. Karena puasa kan macam-macam ya kan. Puasa Ramadan, kemudian ada puasa qadha, ada puasa nazar, puasa kafarah, itu yang wajib. Ada puasa sunnah lagi, sunnah kali macam-macam lagi. Nah dia untuk sah itu harus dia takyin jenis puasanya. Ramadan ya puasa Ramadan, qadha ya qadha, nazar ya nazar, kafarah ya kafarah. Puasa sunnah ya puasa sunnah, apa puasa apa. Misalnya puasa Senin Kamis, kemudian puasa Asyura dan seterusnya. Puasa Muharram dan seterusnya. Tayyib. Jadi harus dia ta'yin niat. Tayyib. Kalau dia tidak ta'yin akan menjadi puasa yang mutlak. Demikian ya. Ini kalau di selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan sekedar niat puasa tidak sah menjadi puasa Ramadan. Apakah berubah puasanya tadi jadi puasa sunnah? Tidak. Karena tidak boleh orang berpuasa pada bulan Ramadan. Tayyib. Puasa sunnah maksudnya pada bulan Ramadan. Kalau puasa yang lain, hari yang lain selain Ramadan bisa. Misal dia mau puasa qadha, tapi niatnya hanya puasa saja. Maka jatuhnya jadi puasa sunnah. Puasa mutlak. Bukan puasa qadha. Bukan puasa nazar. Jadi harus ditentukan jenisnya, jenis puasa itu. Baru tertuju kepada puasa tersebut. Jadi kata beliau, yajibu ta'yinun niyah. Wajib mentakyin niat. Minal lail. Sejak kapan? Minal lail. Sejak malamnya. Jadi seluruh malam mulai dari terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar, bentangan malam itu tempat untuk atau waktu untuk berniat. Taib. Waktu untuk berniat itu. Taib. Tapi ini kata beliau li shaumi kulli yaumin wajibin. Untuk puasa setiap hari yang wajib. Untuk puasa setiap hari yang wajib. Maksudnya, jadi untuk puasa yang wajib setiap harinya. Taib. Jadi puasa yang wajib
berniat, syarat sah bahkan ya, rukun ya, syarat sah. Wajib berniat pada malam harinya. Wajib berniat pada malam harinya. Kalau bulan Ramadan, berarti wajib setiap malam dia niatkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Esok harinya, pada malamnya itu. Tiap hari demikian. Ini yang dimaksud beliau. Minal laili kulli li saumi kulli yaumin wajibin. Untuk puasa setiap hari, puasa yang wajib. Taib. La niyatul fardiyati. La niyatul atau la niyatil fardiyati. Bisa juga niyatil ya. La niyatil fardiyati sebagai atof ke ta'yinun niyah ya ikhwan. Atof ke ta'yinun niyah. Jadi wajibu ta'yinun niyati la niyatil fardiyah. Maksudnya la ta'yinin niyatil fardiyah. Jadi tidak wajib mentakyin niat fardiyah, niat sebagai puasa yang wajib, tidak wajib itu. Jadi cukup dia tentukan jenis puasanya, puasa Ramadan. Tidak harus dia niatkan puasa wajib, puasa nazar, tidak harus niatkan puasa wajib, tidak harus. Jenis puasanya itu saja. Seperti para sholat. Tidak wajib meniatkan sholat Jumat misalnya, sholat wajib, tidak wajib. Sudah cukup sholat Jumat. Demikian juga sholat zuhur. Cukup sholat zuhur, tidak wajib meniatkan itu hukumnya wajib. Sebagaimana keyakinan ada mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Syafi'iyah bukan hanya meniatkan jenis ibadahnya, tapi harus hukumnya juga. Harus fardhon itu kalau mazhab Syafi'iyah. Ramadan fardhon gitu harus. Kalau mazhab Hambali tidak. Cukup ta'yin jenis ibadahnya. La niyatil fardhiyah, tidak wajib meniatkan fardhiyah sebagai puasa yang wajib. Demikian juga puasa sunnah tidak wajib, harus dia meniatkan puasa sunnah, tidak wajib. Kemudian wa yasihu naflun biniyatin minan nahar. Sah kata beliau naflun puasa sunnah biniyati minan nahar dengan niat dari siang harinya. Jadi puasa sunnah tidak harus dari malam hari. Boleh di siang harinya. Tayyib ya akhwan. Wa yasihu naflun minan nahar biniyati minan nahar. Boleh di siang harinya. Berbeda dengan puasa wajib, harus dari malam. Kalau puasa sunnah boleh di siang harinya. Tayyib. Tapi terhitung pahalanya dari sejak dia meniatkan itu. Jadi kalau muncul niatnya mau puasa sunnah pada waktu zuhur misalnya, maka niat pahalanya jalan dari situ. Demikian. Walau ba'da zawal, walaupun dia meniatkan setelah zawal. Walaupun dia meniatkan setelah zawal. Jadi pahala puasanya terhitung setelah zawal itu, waktu awal dia meniatkan. Tapi ingat dengan syarat dia belum melakukan pembatal puasa tentunya. Kalau dia sudah makan, tidak boleh. Ya. Sudah jima, tidak boleh. Minum, tidak boleh. Atau pembatal puasa yang lain, tidak boleh. Dia niat untuk puasa sunnah. Jadi syaratnya dia belum melakukan pembatal puasa sebelumnya. Wa inna wal iftara aftara. Jika dia meniatkan untuk iftar, membatalkan puasanya, aftar, maka puasanya batal. Sekedar niat membatalkan puasa, maka batal. Wa man qala, siapa saja yang berkata, in kana qadan min ramadhana fa fardhi lam yasihha. In kana qadan min ramadhana, jika besok termasuk Ramadan atau besok sudah Ramadan, tayyib, fa fardhi, maka puasa ini adalah puasa wajibku. Tayyib. Atau puasa wajibku maksudnya adalah puasa Ramadanku. Kalau tidak, maka tidak. Lam yasihha, maka tidak sah puasanya. Tayyib.
Illa lailata salasina, kecuali pada malam ke-30 min Ramadhana, pada bulan Ramadan. Kecuali malam 30 bulan Ramadan. Jadi kalau sudah malam ke-30 Ramadan, Taib, dia mengatakan kalau besok masih bulan Ramadan, maka saya puasa bulan Ramadan. Puasa saya ini puasa Ramadan. Kalau tidak, maka tidak. Maka kata beliau tetap sah. Nah, dipahami ini dari perkataan beliau tetap sah. Illa kecuali Lailatul Salasina min Ramadan, pada malam ke-30 bulan Ramadan. Maka puasanya sah. Tapi kalau awal mau masuk Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, Taib. Masih bulan Sya'ban, Taib. Malam ke-30 bulan Sya'ban misalnya, ada keraguan, belum jelas Ramadan, hilal, dia mengatakan, kalau seandainya besok bulan Ramadan, maka saya puasa, dan puasa saya ini bulan Ramadan. Kalau tidak, maka tidak. Yang seperti ini tidak sah puasa Ramadan. Kalau seandainya Ramadan besok, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Masih ada kebimbangan, ragu. Dan juga hukum asal masih Sya'ban. Berbeda kalau di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan. Di malam ke-30 Ramadan. Di malam ke-30 Ramadan, malamnya dia berniat. Artinya ada kemungkinan sudah Syawal gitu lah. Ada kemungkinan terlihat hilal masuk Syawal. Nah, karena ragu seperti itu, dia mengatakan dalam hatinya, kalau seandainya besok masih Ramadan, maka puasa saya ini puasa Ramadan. Kalau tidak, maka tidak. Maka yang seperti ini kata beliau, sah puasa Ramadannya. Walaupun ada keraguan tadi. Tapi kalau mau masuk Ramadan, artinya masih di bulan Sya'ban, di malam ke-30, bisa jadi kemungkinan besok Ramadan atau tidak, ragu dia. Tapi dia puasa. Kalau besok dia puasa, niatnya, kalau besok Ramadan, maka puasa saya ini Ramadan, kalau tidak puasa sunnah. Maka sepertinya tidak, kalau seandainya Ramadan, maka tidak sah. Niat puasanya tadi tidak sah. Kenapa? Karena ada ragu, dan keraguan ini dibarengi dengan hukum asal masih Sya'ban. Berbeda dengan kondisi yang kedua. Sah sebagai Ramadan karena keraguan tadi masih dibarengi dengan hukum asal masih bulan Ramadan. Sebab itu hukumnya berbeda. Baik ya ikhwah, hafizakumullah. Jazakumullah khairan ya ikhwah. Barakallahu fikum. Ana minta maaf ya ikhwan jika dalam penyampaian masih ada kalimat yang kurang pas. Baik ya ikhwan. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat kita ikhlas mengharap wajahnya, amalan kita ini diridhai, diberkahi olehnya, diterima, menjadi dan lipat gandakan pahalanya, dan menjadi penyebab terampuninya dosa-dosa kita ya ikhwah. Semoga kita berharap kepada Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan kitab yang mulia ini sampai kitab-kitab berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.